Nias. Hai Feb, senang bertemu denganmu. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana kabarmu hari ini? Gimana ya? Kadang juga baik, dan tapi untuk saat ini sih agak lain Feb. Oh, berarti keadaan untuk saat ini kamu kurang mendukung berarti. Ngomong-ngomong, Nias bertemu dengan saya ada perlu apa ya? Kayaknya ada sesuatu yang ingin Nias sampaikan kepada saya saat ini. Sebenarnya maksud saya untuk bercerita ataupun bertemu dengan Feby untuk saat ini memang benar ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan. Soalnya akhir-akhir ini loh Feb, saya sering bad mood atau kurang senang. Apalagi kalau sudah pulang di tempat kosku, membuat saya semakin malas dan bahkan tidak betah di situ. Tapi beda kalau misalkan saya di kampus, itu masih mending sih di situ. Ya ampun, oh Nias. Berarti akhir-akhir ini kamu kurang senang ya? Hingga kamu dipengaruhi malas apalagi di tempatmu itu. Jadi kalau boleh tahu apakah bisa diceritakan lebih mendalam mengapa kamu di kampus moodmu itu lebih bagus dibanding di tempatmu itu. Iya benar loh Feb, jadi gini kan, kalau di kampus itu kita kan bertemu banyak teman-teman untuk berdiskusi bersama dan juga bisa mengatur situasi kelas. Kalau lagi bercanda ya begitu, dan kalau misalnya kita lagi serius ya serius untuk belajar. Sedangkan kalau di tempatku ini, mana ada kita bisa belajar, soalnya kan setiap hari pada berisik semua hingga membuat saya jadi nggak betah di tempatku ini. Dan saya pernah berpikir loh Feb begini, gimana sih kayaknya mereka-mereka ini nggak bisa menghargai orang deh, pada nggak ngerti kalau misalkan orang lagi belajar atau istirahat. Ya begitu aneh sih kalau menurutku, hingga membuat saya kesal sih dengan situasi seperti itu. Oh begitu ya. Jadi intinya di sini Nias merasa tertekan ya dengan kondisi di tempatmu itu. Bolehkah kamu melanjutkan lagi untuk menceritakan hal ini? Ya kurang begitulah Feb, jadi mereka itu seakan-akan tidak peduli dengan kegiatan orang lain di situ, tidak menghargai orang kalau lagi dalam keadaan belajar ataupun istirahat. Misalkan saja kan kita kemarin kan ujiannya kebanyakan ujian online kan, atau mengerjakan ujian di rumah, jadi otomatis di situ kita mengerjakannya di kosan masing-masing. Lah di situ paling lebih parah loh Feb, jadi mereka itu ya membuat saya kesal, dan saya pernah berniat untuk meluapkan rasa kesal saya kepada mereka. Akan tetapi pada saat itu saya sedikit bisa mengontrol, hingga saya berkata dalam hati, mending gak usah deh, pasti ujung-ujungnya mereka tersinggung. Dan saya juga merasa tidak senang atau tidak enakan kalau misalnya situasi mereka kepada saya kurang lebih baik deh gitu. Oh begitu ya. Kamu berarti kamu itu kurang senang dengan teman-temanmu di tempatmu itu ya. Apakah kamu mau menceritakan hal itu? Ya, bukannya saya nggak senang sih dengan mereka, cuman mereka itu kurang menghargai orang kalau lagi dalam belajar gitu kan. Kalau misalnya saya bertanya kepada Feby, apakah kamu nyaman belajar kalau misalkan di tempatmu itu berisik? Seakan-akan kamu dibuat stres akan tugas dikarenakan kamu nggak bisa fokus untuk mengerjakannya gitu kan. Ya, ya saya juga berpikir hal yang demikian sih. Kalau menurut saya kayaknya kita nggak bakal bisa menemukan konsep belajarnya kalau misalkan situasi di tempat kita kurang mendukung. Hmm. Begitu. Makanya saya begitu loh Feb, saya sedikit terganggu dengan situasi di tempatku itu. Tapi saya berusaha untuk menyampaikannya dengan baik-baik dengan mereka, supaya mereka juga bisa saling menghargai dan mengerti keadaan kalau orang lain lagi sedang istirahat ataupun lagi belajar gitu. Oh,
berarti intinya di sini bahwasanya kamu tuh merasa terganggu ketika istirahat atau belajar di tempatmu. Iya betul sekali Feby, siapa juga enggak yang tidak kesal dengan situasi seperti itu. Oke lah Nias, kamu yang sabar ya. Dan saya sangat mendukung sekali dengan yang kamu sampaikan tadi bahwasanya dengan menyelesaikan masalah tersebut harus diomongin dengan baik-baik sehingga di antara kalian tidak terjadi yang namanya konflik. Ya ampun, makasih ya Feb telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya pada saat ini. Tapi saya merasa lega sih ketika saya menceritakan semuanya kepada Feby saat ini. Walaupun saya masih belum menemukan titik terang untuk menyelesaikan hal tersebut, tapi saya merasa dengan saya menceritakan ke kamu seakan-akan masalah yang ceritakan ini ya selesai begitu loh. Oke, ini ya sama-sama. Itulah gunanya teman untuk saling mendengarkan cerita masalah yang dialami temannya. Mana tahu hal itu bisa dibantu dan bisa merasa lega. Ya, oke, makasih ya Feb. Ya, makasih. Halo Nias. Hai Feb, jumpa lagi. Gimana kabarnya sekarang? Baik Nias, hanya saja pikiran saya lagi kacau karena banyak hal yang saya pikirkan. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Lalu, apa yang ingin Feby ceritakan kepada saya? Sepertinya hari ini banyak hal yang kamu sampaikan sama saya deh. Iya, sebetulnya banyak hal yang saya pikirkan sehingga saya datang dan mau bercerita. Sekiranya dengan bercerita, beban dalam pikiran saya ini bisa saya bagikan dan saya mendapat dan memperoleh pandangan baru karena saya lelah dan capek. Oh iya ya, berarti sekarang kamu sedang memikirkan banyak hal dan itu membuat kamu lelah dan capek. Dan kalau boleh tahu, bisakah kamu menceritakan lagi apa yang membuat kamu merasakan hal itu? Jadi selama liburan kemarin saya mengikuti sebuah kegiatan yang sudah lama tidak berjalan Hmm. dan saya mencoba untuk membuat kegiatan selama liburan kemarin Hmm. dan ya itu berhasil mengembalikan semangat komunitas untuk kembali bekerja sama. Namun saya merasa bekerja sendiri baik fisik maupun non fisik sehingga saya merasa lelah. Kamu merasa bekerja sendiri dalam hal itu ya? Karena mungkin sebagai awal membangun kembali semangat sebuah organisasi memanglah tidak mudah. Tapi Feby di sini masih punya semangat baru untuk mendapatkan pengalaman. Lalu bolehkah kamu melanjutkan menceritakan lagi tentang apa yang kamu rasakan dalam masalahmu ini? Iya, saya rasa memang seperti itu dan saya menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Maka itulah apa penting sekali membangun komunikasi antar kelompok dan teman-teman saya juga belum membuka diri untuk membangun relasi dengan pihak luar komunitas. Dan saya harus memikirkan apa yang perlu kami lakukan dalam kelompok, dinamika apa yang perlu dikembangkan agar relasi ini baik. Yang menjadi pelajaran buat saya adalah bahwa kita tidak bisa mengharapkan untuk orang lain selalu mengikuti kita, namun bagaimana kita bisa kita sendiri yang mengontrol respon terhadap orang lain. Oh, begitu ya. Jadi kamu merasa lelah karena dalam kegiatan komunitas kamu yang memegang kendali semuanya itu kamu dan itu semua proses kegiatan itulah yang membuat kamu menjadi lelah dan capek.
Lalu, bisakah kamu lebih lanjut untuk menceritakan lebih mendalam tentang yang kamu pikirkan? Bolehkah diceritakan lebih lanjut lagi apa? Yang yang membuat saya menjadi pikiran adalah bagaimana untuk kegiatan selanjutnya, sistem kerja yang kemarin kurang dan bagian manakah yang perlu diperbaiki agar jangan merasa sendiri bekerja, lalu struktur kerjanya terstruktur akan lebih memudahkan kami bekerja sama dalam kelompok. Nah, menarik banget deh ceritanya hari ini. Oke lah, Feb. Keren banget. Kamu sudah berpikir yang baik untuk kedepannya sistem kerja dalam kelompok kamu. Dan kamu juga dapat merefleksikan itu dengan harapan kegiatan kedepannya boleh berjalan dengan baik. Dan saya kira kamu tinggal mengkomunikasikan dengan semua anggota kelompok kamu ketika akan melaksanakan berbagai sebuah kegiatan dalam komunitas yang kalian dirikan itu. Ya, baiklah. Terima kasih kamu sudah mau mendengarkan dan memberikan pandangan baru soal pola pikir saya terkait kegiatan saya. Semoga dalam penerapannya saya mampu bersikap dengan baik dan tidak memikirkan hal-hal yang buruk yang menghalang semangat saya. Oke, sama-sama lah Feb. Semoga kamu berhasil dan tetap semangat dan punya kesabaran ya. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.